sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Kita kali ini akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang renungan malam ya, yang kita akan ambil buat kalian. Yang saya harapkan dari readingan malam ini bisa menginspirasi atau memotivasi kalian ya untuk menyambut besok pagi dengan lebih baik. Oke? Di sini kartunya sudah saya shuffle ya seperti biasa untuk menghemat durasi kalian. Oke? Oke, di sini kalian punya There is no blame ya. Buat kalian yang saat ini ya, yang mungkin satu hari ini mengalami sedikit masalah ya, atau ada beberapa hambatan yang kalian temui di hari ini, baik itu dengan pasangan ya, atau mungkin di tempat kerja, dengan rekan kerja, dengan atasan ya, atau ada hal-hal yang membuat kalian gak nyaman ya. Dan di sini masalah yang kalian hadapi hari ini menjadi persoalan yang kalian cemaskan malam ini ya. Kalian mungkin jadi nggak bisa tidur ya karena memikirkan masalah ini, dan ada kecemasan-kecemasan yang mengganggu pikiran kalian ya. Mungkin ini bisa mengenai hubungan kamu dengan rekan kerja ya, atau dengan pimpinan kamu. Mungkin kamu ada salah melakukan suatu pekerjaan sehingga kamu kena teguran ya dari pimpinan kamu, atau kalau ini mengenai rekan kerja, mungkin ya kalian ada beda pendapat ya yang membuat hubungan kalian itu jadi nggak baik ya. Dan kalau ini mengenai hubungan kamu dengan pasangan, mungkin kalian lagi ada selisih paham ya, yang membuat hubungan kalian itu juga berjalan nggak baik ya. Jadi apapun yang kalian alami hari ini ya, sepertinya sangat mengganggu pikiran kamu ya, membuat kamu jadi cemas dan kayaknya nggak bisa tidur malam ini ya. Kartu There is no blame di sini mengingatkan kepada kalian kalau gak ada kok yang perlu kalian salahin ya, baik diri kamu, orang lain, atau situasinya ya. Mungkin beberapa dari kalian merasa kalau selama ini kalian sudah melakukan yang terbaik yang kalian bisa ya. Kalian juga memperlakukan orang lain dengan sangat baik ya, dan berharap kalian juga akan mendapatkan perlakuan yang sama ya dari orang itu, oke? Tapi di sini kebalikannya, justru kalian mendapatkan sesuatu ya, sikap atau respon yang menurut kalian itu tidak layak kalian dapatkan ya. Dan untuk pekerjaan pun mungkin kalian sudah melakukan yang sebaik kalian bisa ya, tapi ternyata ya ada aja kesalahan yang luput dari perhatian kalian dan akhirnya kalian kena tegur ya. Buat kalian yang merasa kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, sudah bersikap baik kepada siapapun ya, kepada orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu mendapatkan balasan yang tidak setimpal ya, atau apa yang kamu kerjakan dengan sebaik mungkin tetap aja ada yang salah ya, kalian gak perlu cemas ya, dan mempertanyakan kenapa sih harus seperti ini ya, apa sih salahku sampai ini harus saya terima ya. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok yang saya terima justru sebaliknya ya. Perlu kalian pahami ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita ini gak melulu karena kita itu salah ya. Permasalahan yang datang dalam hidup kita itu bukan terjadi karena kita selalu salah ya. Ada kalanya permasalahan itu datang ya, dan membuat situasi kita itu jadi nggak nyaman ya, bukan karena kesalahan kita ya, tapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa merasakan ya bagaimana diri kita kalau lagi berada di situasi itu ya. Jadi ketika kamu sudah berbuat baik sama orang tapi kamu dizolimi, kamu sudah berbuat yang tulus ya, mengasihi orang dengan tulus, tapi kamu dimanfaatin, dimanipulasi ya, itu sebenarnya bukan karena salah kamu ya. Nggak ada yang salah dengan diri kamu, oke? Kamu memang harus berada di situasi itu untuk merasakan bagaimana sih rasanya dikhianati, bagaimana sih rasanya dimanipulasi ya, dan bagaimana rasanya direndahkan ya, dizolimi ya. Jadi kamu memang harus berada di situasi itu untuk merasakan situasi itu ya, supaya
kamu tahu bagaimana cara bersikap yang benar, ya. Bagaimana mengatasi permasalahan itu, bagaimana kamu bisa keluar dari situasi itu, ya. Oke, kalau aku sudah bisa keluar dari situasi itu, lalu aku juga sudah bisa mengatasi permasalahan itu dengan bijaksana, lalu apa? Itu, ya kan pasti kalian bertanya seperti itu. Kalau kalian sudah bisa survive dari sana, bisa keluar dari situasi itu dengan baik, ya, nanti di kedepannya mungkin kalian akan dipertemukan dengan orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan kamu, ya. Dan saat itulah buat kamu untuk membagi ya pengalaman kamu, bagaimana kamu juga dulu pernah berada di situasi itu. Jadi kamu tahu rasanya seperti apa, ya. Dan kamu juga bisa sharing ke dia bagaimana kamu bisa survive dari sana, apa yang kamu lakukan, ya. Semua itu bisa kamu bagikan, oke? Jadi kita berada di suatu situasi yang nggak nyaman, yang nggak mengenakan itu bukan melulu karena kita salah, ya, tapi karena Tuhan ingin kita merasakan situasi itu. Jadi ketika kita sudah bisa keluar dari situasi itu dan bertemu dengan orang yang mengalami hal yang pernah kamu alami seperti ini, ya, kamu bisa menjadi berkat buat orang itu, ya. Kamu bisa menjadi cahaya dengan caramu, ya, membagikan apa yang pernah kamu alami ini, ya, membagikan bagaimana kamu bisa keluar dari situasi ini, ya, dan survive, ya, bisa menjadi dirimu yang terbaik, oke? Jadi ya di sini dibilang tidak ada yang perlu disalahkan, ya, karena memang nggak ada yang salah. Kamu nggak salah, orang lain itu nggak salah, ya. Mungkin aja dia juga lagi punya masalah dengan pasangannya, dengan keluarganya, atau bahkan dengan dirinya sendiri. Makanya dia bersikap tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Mungkin ini saatnya buat kamu belajar untuk mengerti atau memahami orang lain, ya. Karena nggak semua hal itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Kita nggak bisa selalu bisa mendapatkan respon yang baik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Jadi kita harus bisa berdamai, ya, dengan segala situasi, ya. Jadi harus fleksibel. Kalau tidak mau, kita terpuruk, ya. Jadi belajarlah untuk memahami dengan siapa kamu berhadapan, ya. Kalau memang dia berbuat yang membuat kamu tidak nyaman, pahami kenapa dia melakukan itu, ya. Kalau memang yang salah di sini adalah kamu, berjiwa besarlah untuk mengakui kesalahan itu, ya, dan bangun kembali hubungan kalian, oke? Lalu di sini ada look at the bigger picture, ya. Daripada menyalahkan diri kamu, orang lain ataupun situasi, ya. Mungkin ada baiknya buat kamu melihat situasi kamu ini dari sudut pandang yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang lebih luas. Dan kamu akan bisa melihat ini kalau kamu keluar dari situasi ini, ya. Kita nggak akan bisa berpikir dengan jernih kalau kita masih berkutat di masalah itu, ya. Jadi keluar dulu sejenak, ya. Tenangkan diri kamu, kuasai emosi kamu, baru kamu akan bisa melihat inti permasalahan kamu dengan jelas, ya. Kalau kamu sudah bisa melihat inti permasalahan kamu dengan jelas, maka akan sangat mudah buat kamu untuk mencari jalan keluarnya, ya. Jalan keluar yang bijak, ya, yang pastinya bukan didasarkan dengan ego, ya. Tapi jalan keluar yang benar-benar win-win solution, ya, baik buat kamu maupun orang yang terlibat dengan kamu, oke? Lalu di sini ada deep knowing, ya, dan co-create, ya. Ini masih sama dengan yang tadi, ya. Perlu memahami inti permasalahan kamu apa, ya. Jadi kamu jangan hanya fokus pada permasalahannya aja. Kalau kamu cuma fokus ke masalahnya, ya, pusing dengan apa yang terjadi, kamu akan sulit untuk melihat dengan jernih permasalahan kamu itu sebenarnya apa, ya. Kalau kamu bisa melihat masalahmu dengan jernih, kamu akan tahu titik salahnya itu di mana aja, ya. Kalau kamu sudah tahu titik masalahnya, ya, kamu akan bisa, ya, kita tuh punya otak itu punya respon, ya. Jadi ketika kita dihadapkan masalah, kita akan punya respon untuk mengcounter atau mengatasi masalah itu, ya. Itu pasti ada, ya. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita fokus banget sama masalah itu, ya, sampai kita itu stres, ya, dan lupa dengan hal-hal di sekeliling kita, ya. Jadi
sangat perlu untuk kamu tenang ya, supaya kamu bisa memahami inti permasalahan kamu. Ya, sebenarnya masalahnya itu letaknya di mana sih? Ya, kalau kamu berselisih paham dengan orang lain ya, atau ada pekerjaan kamu yang menurut kamu sudah kerjakan dengan sangat baik, sangat detail, tapi masih ada aja yang salah ya. Kalau kamu tenang, kamu akan bisa merunut ya semua inti permasalahan itu dan melihat di mana sih sebenarnya titik permasalahannya ya. Apa yang membuat masalah ini terjadi ya, pasti ada sebabnya. Oke. Jadi perhatikan semua itu ya, dan kamu akan bisa melihat semua itu dengan jelas kalau kamu itu tenang. Oke? Kalau kamu sudah menemukan titik permasalahannya, cobalah dibangun lagi ya, di co-create lagi. Kalau ini mengenai hubunganmu dengan pasangan atau dengan rekan kerja atau teman-temanmu ya, kalau memang kamu sudah tahu yang salahnya itu di mana, cobalah untuk membangunnya kembali ya. Kalau kamu melakukan pekerjaan lalu salah dan gagal, jangan menyerah ya. Bangunlah lagi ya. Buatlah rencana-rencana baru yang lebih matang ya, yang sebisa mungkin menghindari apa yang pernah terjadi tadi ya. Jadi dengan begitu kamu akan bisa menyelesaikan permasalahan kamu hari ini dengan baik ya. Jadi apa yang terjadi hari ini ya, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, semua pasti ada alasannya ya. Setiap hari yang kita temui ya, hari-hari kita itu dipenuhi dengan banyak pesan ya, ribuan pesan. Dan kita hanya bisa melihat pesan itu kalau kita mau menyikapi apapun yang di depan kita itu dengan tenang ya. Kita harus bisa menguasai diri ya, memanage emosi kita ya, supaya jangan emosi itu atau pikiran kita itu menguasai kita, ngedistract kita ya, jadi membuat kita itu nggak bisa berpikir logis. Oke? Jadi apapun yang kalian alami hari ini ya, cobalah tenang ya, ambil nafas ya, lakukan itu sampai kalian merasa rileks. Lalu coba masuk ke inti permasalahannya ya. Apa yang kamu alami ini pasti ada sebab akibatnya ya. Dan coba pahami apa yang bisa kalian lakukan untuk merubah situasi itu ya. Apa yang terjadi mungkin bukan salah kamu ya, bukan salah orang lain atau salah dari situasi itu sendiri. Mungkin saja memang kamu harus mengalami ini ya, untuk supaya kamu punya pengalaman ya kalau pernah berada di situasi ini ya. Jadi ketika kamu nanti sudah survive, sudah bisa keluar dari situasi ini dan kamu bertemu dengan orang lain, kamu bisa share pengalaman kamu ke mereka ya. Kamu bisa bagikan bagaimana kamu bisa survive dari sana ya. Buat orang-orang yang membutuhkan pencerahan seperti ini, apa yang kamu share itu akan sangat berguna buat mereka ya. Jadi di dalam hidupmu ke depannya kamu bisa menjadi berkat, bisa menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi mungkin Tuhan ingin kamu bisa menjadi terang ya, menjadi cahaya buat dunia ya, yang mungkin banyak yang gelap ini ya. Jadi jangan cemas dengan apa yang kamu alami hari ini ya. Tetaplah bersyukur ya. Ambil pesan yang Tuhan ingin sampaikan lewat kejadian ini. Dan mulai lagi semuanya dari awal ya. Atur rencana barumu. Dan kembali semangat ya. Sambutlah hari besok dengan harapan yang baru. Dengan rencana yang baru. Dan dengan keyakinan yang baru. Kalau semua akan berjalan lagi dengan baik. Oke, Taurus ya. Inilah readingan buat kalian ya. Saya harap readingan ini bisa jadi renungan malam buat kalian. Bisa merefresh lagi otak kalian ya. Jadi jangan terlalu berpikir over ya. Lepaskan dan ambil pelajaran yang bisa kalian ambil dari kejadian ini. Oke? Saya harap video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.